Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Hari Raya Semua Orang Kudus. Pesta ini bermula pada tahun 609 ketika Paus Bonifasius yang keempat merombak Pantheon, yaitu tempat ibadat kafir, untuk dewa-dewi Romawi menjadi sebuah gereja. Gereja ini dipersembahkan kepada Santa Maria bersama para rasul. Dahulu di kota Roma, hari raya ini biasanya dirayakan pada hari Minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan pesta ini menjadi populer untuk menghormati para kudus, baik mereka yang sudah diakui resmi oleh gereja maupun mereka yang belum dan tidak diketahui. Di antara mereka yang berbahagia itu teristimewa tampil para santo santa, beato beata, sebagai perintis jalan dan penuntun kita. Para kudus yang berbahagia di surga itu bersama Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, mendoakan kita agar tekun dalam perjuangan dan tabah dalam penderitaan. Bersama mereka kita nantikan kebangkitan badan, dan bila Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Pada saat itulah terjalin kesatuan kita yang sempurna dengan Kristus dan dengan semua saudara kita. Para kudus itu berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus. Kebahagiaan dan kemuliaan mereka tak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusiawi. Sehubungan dengan itu Santo Paulus berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Ganjaran yang diterimanya dari Kristus adalah turut serta di dalam perjamuan perkawinan anak domba Allah. Air mata mereka telah dihapus sendiri oleh Yesus. Penetapan tanggal 1 November sebagai hari raya semua orang kudus berkembang seturut berjalannya waktu. Paus Gregorius yang ketiga mempersembahkan suatu oratorium di Basilika Santo Petrus yang asli demi menghormati semua orang kudus pada tanggal 1 November. Maka kemudian tanggal ini menjadi tanggal resmi untuk merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus di Roma. Santo Beda mencatat, Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan pada tanggal 1 November di Inggris dan perayaan serupa juga diadakan di Salzburg, Austria. Ado dari Vienne menceritakan bagaimana Paus Gregorius yang keempat meminta Raja Louis yang saleh untuk memaklumkan tanggal 1 November sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi yang kudus. Buku doa misa dari abad ke-9 dan ke-10 juga menempatkan Hari Raya Semua Orang Kudus dalam penanggalan liturgi pada tanggal 1 November. Saudara-saudari, para kudus adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka berbahagia bersama Santa Perawan Maria Bunda Gereja dalam kemuliaan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah sembari berdoa bagi gereja yang masih mengembara, yaitu kita yang masih tinggal di dunia ini. Sebab meski tempat kita berbeda,
gereja jaya di surga, dan kita yang masih mengembara di dunia ada dalam persekutuan iman yang satu, iman kepada Kristus. Sebab itu, sungguh baik kita memohon bantuan para kudus agar kita melangkah maju di jalan yang lurus dan agar kita bertekun sampai ajal seperti teladan mereka. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.